janjiannya sama dokter Puspa sama dokter Feby. Tunggu. Hari ini apa besok ya? Duh, coba ya. Di mana nggak kecatet lagi? Aduh, di notes. Aduh, ini gini nih. Kayak belakangan tuh kita kayak gampang lupa, dikit-dikit lupa. Duh, udah nyampe lagi di sini. Hari ini. Hai Mbak. Hai dong. Hai dong. Apa kabar? Apa kabar? Aduh. Sangat. Tunggu dong. Aku tuh janjian sama dokter Feby sama dokter Puspa hari ini apa besok sih? Hari ini, kok lupa? Nggak tahu. Kayak suka lupa makanya gue lihat kayak nggak dicatat di notes terus tiba-tiba kayak udah nyampe Sarafim duluan. Hari ini janjian Bener ya? sama kita, Berarti aku bener. nggak salah ya? Nggak Bener ya? salah. Nggak, tapi kenapa ya dok? Aku tuh kayak sekarang tuh belakangan, baru-baru ini sih sebenarnya tuh kayak ngerasa gampang banget dikit-dikit tuh lupa. Padahal aku belum lansia loh. Masih Aku muda loh. Masih 40, Iya, masih iya, usia iya. produktif, masih rutin aktivitas. Terus kayak badan juga ngerasanya sehat gitu, tapi tuh kayak dikit-dikit gampang lupa. Kenapa ya dok? Ya, jadi gini sih, sebenarnya kalau misalnya case-nya Mbak Tiffany ini bisa jadi bukan karena otaknya kenapa-napa sih, tapi lebih kepada ada beberapa hal yang mempengaruhi itu. Contoh, tidurnya gimana? Lagi kurang tidur nggak? Nah, yang kedua, lifestyle-nya Kayaknya gimana? sih tidur 10 jam ya. Ah, Itu sama ya? itu Enggak, kebanyakan itu ya. Iya, kebanyakan. oke. Nah, bisa juga dari makanan. Makan tinggi gula bisa, kurang protein bisa, ya kurang exercise itu juga bisa. Banyak Ya. kurangnya ya? Banyak, jadi lifestyle dulu yang dilihat, baru kita ngelihat yang lebih advance lagi ke arah otak gitu. Coba kita look back dulu, lifestyle kita selama sebulan ini gimana sih gitu. Oke. Nah, kalau lifestyle tuh lifestyle yang seperti apa sih dok gitu yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif? Oke, jadi otak kita itu tuh kan memang ada metabolismenya sendiri ya. Dia tuh juga makanannya sebenarnya adalah gula. Nah, kadang-kadang orang tuh makan terlalu banyak gula sehingga badannya tuh kewalahan untuk mengolahnya. Si gulanya nih nggak sampai ke otak, sehingga dia kurang makan gitu. Bisa juga HB-nya kurang, tuh bisa sehingga oksigennya nggak nyampe ke atas. Tidurnya kurang sehingga nggak optimal juga metabolismenya gitu. Jadi lifestyle yang besar-besar itu ya tidur, makan, exercise itu yang mempengaruhi gitu. Lifestyle intinya ya, Yes, gaya hidup itu lifestyle. berpengaruh besar. Besar. Nah, kalau pemeriksaan apa sih yang paling basic itu dok untuk orang-orang yang punya gejala penurunan fungsi kognitif gitu? Oke. Mungkin pertama kita cek dulu. Kita harus tanya dulu nih, lupanya kayak gimana sih Mbak? Lupa normal apa lupa yang udah mulai gangguan aktivitas Lupa gitu normal loh. apa gimana? Kalau lupa normal tuh biasanya ya kalau kita ingetin lagi itu loh sebenarnya tuh kita janjian hari ini. Oh iya, berarti kan kamu inget lagi nih. Nah itu masih lupa normal. Cuman kalau misalnya udah nggak normal, itu kayak masa sih aku janjiannya hari ini enggak deh kayaknya gitu. Itu kita sudah curiga. Nah kalau demensia yang kita udah mulai worried itu demensia namanya, kita harus tesnya pakai diagnostic tools, tanya-tanya aja, tanya-tanya pakai kuesioner, namanya mini mental state examination, ada MOCA itu ada modul khususnya. Tapi kita cek lagi nanti apakah Mbak perlu MRI, lab segala macam gitu untuk pemeriksaannya menyingkirkan. menyeluruh ya. Menyeluruh. Nah, karena tadi kan dokter Puspa sudah menyinggung soal demensia. Nah, kita tuh pahamnya, masyarakat awam tuh pahamnya demensia itu biasanya adalah penyakit untuk orang-orang yang lanjut usia. Nah, tapi kapan sebenarnya orang-orang tuh bisa dicurigai mulai mengalami gejala demensia? Apakah harus orang-orang atau selalu orang-orang yang memang lansia usianya gitu, lanjut usia, atau jangan-jangan kayak umur-umur gini juga bisa dong? Bisa loh. Iya serius? Sekarang usia demensia itu ada yang muda ya, demensia juvenile namanya 40-an udah mulai demensia loh. Iya, bisa. Walaupun produktif. Walaupun produktif, satu keturunan ada apa enggak. Genetik. Lalu kita cek dulu, ini lupanya masalah mental atau masalah otaknya. Kadang-kadang kan orang stres bisa cepat lupa loh Mbak. Gitu. Iya sih, iya karena terlalu banyak yang beban. kita pikirin, begitu oke. kita semua multitasking kan. Oke, nah artinya
kalau bisa dideteksi dari jauh-jauh tahun gitu ya, itu lebih baik penanganannya, ya kan. Nah, bagaimana pendeteksian penanganannya ini juga dok, gitu? Deteksi pasti yang kita cek tadi mini mental state, kan demensia diketahui ada diagnosis klinis yang nggak perlu sebenarnya pemeriksaan penunjang lain. Tapi pemeriksaan penunjang yang kayak MRI itu semua untuk menyingkirkan diagnostik aja. Jadi kalau Mbak curiga, aduh aku ini kena apa mild cognitive impairment atau demensia atau stres biasa, itu bisa langsung cek mini mental state-nya. Tapi kalau demensia itu dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat, itu bahaya nggak dok untuk keselamatan si penderitanya dan juga mungkin orang-orang di sekitar ya? Benar. Jadi ini bukan perkara lupa aja? Bukan, jadi dia sudah mengganggu aktivitas hari-hari Mbak kalau demensia. Dan biasanya kan orang denial, dia pikir oh ya udahlah lupa biasa. Gitu kan. Tiba-tiba progresnya cepet banget. Oh ya kan, tiba-tiba dia udah lupa tadi pagi makan apa. Tapi yang bukan lost memory bukan kan? Termasuk lost memory ya dok? Jangka pendek lah. Itu kita udah mulai hati-hati, tadi pagi makan apa ya gitu. Udah belum makan, tau-tau udah makan. Dan bisa berlarut-larut ya? Itu makin lama makin parah sih. Mudah-mudahan sih, insya Allah sih sehat-sehat aja ya. Amin. Nggak ada gejala demensia, tapi emang janjiannya hari ini sama Dokter Puspa sama Dokter Feby mau terapi, TPS namanya. Kita mungkin boleh setelah ini langsung aja ya. Kita ke tempat sananya Kita sambil ke ruangannya ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebelah mana dok? Oke, kita ke sebelah sana. Sebelah sana ya. Nah kalau tadi kan sebelumnya sedikit banyak sudah menyinggung soal demensia bersama Dokter Feby dan juga Dokter Puspa. Nah menyinggung demensia lagi nih dok, biasanya ada gangguan apa saja sih yang menyertai demensia ini? Misalkan gangguan fungsi seperti perubahan perilaku kah, atau mungkin mood, atau apalah gitu. Terus progresivitas penyakit itu kayak gimana ya dok? Itu semua benar sih, itu semuanya ada tuh perubahan perilaku yang itu ada. Jadi kayak lebih ke paranoid Mbak. Oh ya? Iya, jadi curiga terus, nggak kayak orang sifat dia yang dulu deh. Habis itu kayak anxious gitu, tapi berlebihan ya Mbak ya. Gitu. Jadi kayak dia curiganya caregivernya ngambil sesuatu gitu, padahal enggak gitu. Makanya dibilang bahwa demensia itu sebenarnya mengganggu aktivitas hari-hari, udah nggak bisa sendiri, activity daily livingnya terganggu. Jadi demensia itu bukan perkara soal lupa saja, tapi udah merembet itu ya? Betul. Kemana-mana ya? Kemana-mana. Dokter Feby, ya kita kan selalu gini, kalau ke rumah sakit itu udah keburu sakit. Tapi kan pengennya sebenarnya, dan nggak harus selalu seperti itu, karena preventif, pencegahan itu yang mau kita jaga sebenarnya. Nah untuk demensia ini, kalau aku baca-baca di Serafim kan salah satunya bisa melalui TPS. Seperti yang ada di ruangan ini. Nanti juga aku mau coba setelah Mas pasien yang satu ini ya. Ya, jadi kita tuh punya teknologi terbaru Mbak Tiffany. Ini ada transcranial pulse stimulation. Jadi memang untuk di kepala dan sesuai dengan namanya stimulasi yang berbasis shockwave. Gitu. Jadi harapannya dengan kita lakukan stimulasi dengan shockwave ini, jaringan otak itu tuh kayak kebangun lagi lah. Jadi dia meningkatkan neuroplasticity otak sehingga ada koneksi-koneksi baru di otak pasien yang melakukannya. Gitu. Nah, Mbak Tiffany ini kan masih muda, produktif gitu ya. Jadi sebelum itu sampai menjadi yang demensia parah, sebelum dia udah permanen, ya kita bangunin aja otaknya gitu, supaya dia bisa bikin koneksi-koneksi baru sehingga optimal gitu untuk metabolisme di otaknya. Cara kerja shockwave itu gimana? Mana ada efek kejutnya gitu dok? Ya, jadi kejut sih enggak ya, tapi ada rasa lah sedikit. Ini termasuk terapi untuk yang menstimulate gitu kali ya? Ya, tapi enggak berasa yang sakit atau gimana-gimana itu enggak. Jadi ini memang termasuk terapi yang non invasif sih. Gitu. Jadi harusnya tidak nyeri, tidak sakit, ya mungkin agak nggak nyaman sedikit karena ada gelnya gitu ya, dibutuhkan gel untuk sebagai perantara ke jaringan otaknya.
Oke. gitu. Mungkin bisa sedikit diliatin gitu dok. Coba ya, kita coba ya. Gak apa-apa ya mas ya. Izin ya pakai gelnya, boleh? Oke. Gelnya di sini. Kita harus pakai gel karena si gel ini tuh sebagai perantara dari shockwave itu ke jaringan otaknya gitu. Nah, nanti kita tembaknya itu di area yang memang kita peruntukkan untuk mau kita treat gitu. Oke. Oke, Mas, sorry ya, saya taruh gelnya, sorry banget, agak diratain sedikit. Jadi ini sebenarnya bukan untuk pendeteksian ya, Yes, bukan. tapi lebih ke terapi. Oh ada suaranya. Nah, memang kadang-kadang ada beberapa pasien yang kurang nyaman dengan suaranya, tapi nanti kita sediakan earplug. Ini di satu titik saja atau di Nggak, seluruh? bergerak. Oh bergerak. Bergerak, Berapa gitu. durasi ya dok? Berapa lama? Durasi mungkin sekitar 30 ya, 30 menit. Kalau pasiennya kooperatif sih harusnya cepat, less than 30 menit beres. Tapi kalau ada beberapa pasien yang kurang suka duduk lama gitu, kita harus adjust dulu gitu. Dan ini harus continuity gitu. Ya, ada protokolnya. Jadi kalau protokol awalnya tuh ada sekian session dalam sekian waktu, lalu nanti ada boosternya gitu. Oke, saya balik lagi mungkin ke Dokter Puspa ya dok. Kalau kita ngomongin soal penanganan komprehensif dari penderita demensia, nah pendekatan pengobatan dan perawatan pasien demensia itu bagaimana dok? Apakah treatmentnya hanya sebatas medis juga kah? Atau sebenarnya ada yang lain? Karena kan kalau mungkin kita baca di artikel-artikel, ini juga melibatkan kayak caregiver dan lain sebagainya kan dok? Betul. Jadi kalau treatment demensia itu harus tim dan menyeluruh. Jadi bukan hanya si pasiennya aja tentunya diberikan obat-obatan. Ada tim fisioterapi, ada tambahan-tambahan terapi seperti ini yang kita harapkan membantu. Oke. Lalu caregivernya juga harus kita jaga mentalnya Mbak. Karena si orang demensia kan udah lupa ya dia ngapain Dan itu harus aja. assist pasien demensia terus kan dok ya? Iya. Dan kadang-kadang itu tidurnya kan terganggu. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Karena dia sudah tidak paham ini tuh harus tidur atau dia bangun. Kadang-kadang malam-malam minta jalan, dia merasa itu siang. Jadi caregivernya juga harus di treat. Makanya kita perlu tim. Nggak mungkin sendiri. Timnya ada fisioterapi, ada dokter kesehatan jiwa, ada tim penjangkit seperti Serafim ini. Habis itu tentunya kan kalau demensia kita udah mulai usia ya. Iya. Jadi kita juga tidak boleh terlalu banyak kasih obat ya. Kita perlu penyakit dalam untuk menjaga fungsi-fungsi lain. Oke, jadi mulai dari terapi, rehabilitasi, kemudian apa bisa kita bilang juga monitoring jangka panjangnya itu ya dok ya. Oke, nah bagaimana kemudian layanan dari Serafim ini juga bisa melengkapi Betsaida Hospital, Dr. Feby? Oke, jadi seperti tadi Dr. Puspa sudah bilang ya, memang untuk melayani satu penyakit seperti demensia ini tuh tidak mudah, butuh the whole team dari Betsaida dan Serafim. Jadi sifatnya kita tuh kalau untuk pasien-pasien di Betsaida tuh kita melengkapi pasien-pasien di sana supaya terapi yang diberikan oleh Dr. Puspa dan tim itu bisa lebih optimal lagi dan kita bisa jaga gitu untuk tidak mengalami kemunduran, tidak menjadi lebih parah. Ya kalau bisa reversible menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kita pelengkap dan juga untuk preventifnya. Oke, jangka saling panjang. melengkapi Iya, preventifnya itu, jangka panjang. jangka panjang ya. Benar. Nah, itu kan tadi juga Dr. Puspa sebutkan bahwa caregivernya terus harus ke penyakit dalam gitu ya. Satu lagi yang saya belum mention mengenai TPS ini adalah beberapa studi TPS ini bilang ini memang bisa untuk gangguan tidur. Jadi kalau misalnya pasien-pasien insomnia. Jadi kalau pasien-pasien demensia ataupun memang non demensia gitu ya, kita bisa bantu untuk tidur lebih baik. Harusnya kalau tidurnya lebih baik sehingga terapinya juga meningkatlah kualitas hidupnya. Gitu. Oke, apakah masa insomnia? Mungkin setelah ini udah nggak insom kali ya Mas ya. Sampai kita lanjut lagi ya Mas ya. Terakhir mungkin ke Dokter Puspa dok, bagaimana sih sebenarnya mungkin bisa dijelasin alur kemudian bagaimana manfaat yang bisa didapat atau diterima oleh pasien atau individu yang datang ke Serafim dan juga Betsaida. Pertama pasti kita diagnostik dulu, karena diagnostik demensia kan perlu pertanyaan panjang, kuesioner panjang. Jadi nggak ujuk-ujuk nggak langsung, kamu aku lupa, demensia, demensia. 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 Atau misalnya mental state-nya
masih bagus belum tentu juga kognitif yang lain kan tidak terganggu. Nah, mulai di situ yang kita mulai harus preventif. Jadi belum jangan turun banget baru datang gitu. Itu malah akan lebih sulit sih. Kalau yang awal gitu ya itu lebih akan kita lebih mudah ya untuk kita bareng-bareng lah treatmentnya gitu. Kalau ada yang bilang lebih baik telat daripada tidak sama sekali, jangan keburu telat dulu kalau perlu ya. Betul. Iya kan, karena kita nggak tahu gitu kan masa Benar. depannya akan seperti apa. Jadi deteksi Iya. sejak dini, pencegahan sejak dini. Ya. Sometimes kan dia progres cepat banget, ada yang lama kan tergantung orang juga ya Mbak ya. Makanya jangan sampai keburu udah mulai nggak tidur, habis itu udah mulai lupa, teriak-teriak, lupa nama anak, lupa nama cucu, itu kan udah sedikit lebih challenging. Ya, apalagi sekarang tadi kan di awal bilang bahwa usia produktif sekarang sudah banyak yang gejala demensia ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Puspa dan juga Dokter Feby. Makasih ya Mas. Abis ini berarti aku ya. Iya. Selesaikan dulu pasien yang satu ini, dikuliti sampai habis ya kan, diperiksa total pokoknya 30 menit, nanti setelah itu aku ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Terima kasih. Thank you. Dan kita ketemu lagi di Talk is Fun usai jeda. Pastikan Anda jangan kemana-mana, harus hidup sehat dan juga tetap semangat.